Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Kita mulai acaranya ya. Ada 26 yang hadir. Bu Vivi sudah hadir. Pak Hendra, Bu Fitri, Bu Asni, Bu Lestari. Halo Bu Lestari. Ya, alhamdulillah, Mbak. Matur nuwun. Wah, bisa bergabung ya Bu. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini dalam acara Forum Kemisan edisi 31 Agustus 2023 di akhir bulan Agustus Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi umat muslim membaca surat Al-Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kami hantarkan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, tema kita siang hari ini adalah teori membentuk kebiasaan. Nanti ada paparan dari Pak Risang, ada dari Bu Yesi Mariam dari Jakarta, Bu Vivianti yang minggu lalu juga sudah sharing bersama dengan kita, dan hari ini beliau akan sharing kembali dengan tema yang berbeda. Saya ceki-ceki dulu ya Bapak dan Ibu. Halo Pak Risang. Pak Risang sudah bergabung atau belum ya? Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain untuk bergabung. Ini Pak Risang baru masuk ini. Bu Vivianti sudah bergabung. Halo Bu Vivi. Halo Mbak Ami. Ya. Bu Yesi Mariam. Bu Yesi sudah bergabung, Bu. Halo Mbak Ami, udah. Bu Yesi, asik. Oke, Pak Risang. Siap Bu Ami. Pak Risang hari ini melipir. Ya, siap Bu Ami. Alhamdulillah. Pak Risang, sudah saya buka kegiatan hari ini, dan setelah hari ini nanti kita lanjut, masih ada kegiatan lagi Bapak dan Ibu, dan mohon maaf hari ini tadi kita majukan lebih awal, yang biasanya kita mulai jam 1, hari ini kita majukan di jam 12.30. Supaya nanti teman-teman yang ingin bergabung di kegiatan selanjutnya nanti jam 2 ada dari diskusi dari RCCI, bisa dapat bergabung juga. Pak Risang, langsung saya over mic-nya ke Pak Risang. Iya, Pak Risang ya. Oke. Over mic-nya ke Pak Risang. Iya. Ketangkap Bu Ami. Ini terdengar suara saya Bu Ami ya? Jelas Pak Risang sih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga sehat semuanya ya. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Senang sekali ketemu lagi di Forum Kemisan. Kalau saya nanti ini mungkin sedikit aja Bu Ami ya. Karena kalau topiknya itu membahas buku yang kemarin sempat di-share di WhatsApp group. Nah, teman-teman itu yang akan melakukan nanti Bu Vivi sama Mbak Yesi ya. Nah, kalau saya yang akan membahas sedikit tentang
ini apa namanya teori FBM atau Folk Behavior Model. Ya, nanti teman-teman lain silahkan menambahkan ya. Saya lihat di sini banyak teman-teman yang mungkin sudah punya apa namanya wawasan juga, pemahaman juga tentang teori itu. Saya lihat ada Pak Rahmat di sini juga. Halo Pak Rahmat. Siap, Mas Islam. Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat ya. Nah, moga-moga suara saya tidak apa namanya backgroundnya tidak terlalu keras. Kali belakang saya sedang bersuara keras ini. Nah, izin saya share screen ya Bapak Ibu ya, ngomongin tentang FBM dulu ya sebagai pengantar untuk membahas buku itu lebih lanjut. Folk Behavior Model ya. Folk Behavior Model atau kadang bukunya itu kalau si Profesor Folk itu buku aplikatifnya namanya Tiny Habit ya. Nah, itu bukunya yang digunakan untuk aplikasi teorinya dia. Tapi kita bicara dulu teori besarnya dulu ya, FBM atau Folk Behavior Model. Jadi gini Ibu, Bapak ya, katanya memulai perilaku itu mudah. Mudah mudah dalam pengertian tertentu ya. Maksudnya mudah kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi relatif mudah. Mulai apa? Mulai makan yang sehat. Oh, hari ini saya sadar punya punya motivasi yang tinggi gitu ya. Oh, mungkin karena mendengar ada kawan kita yang kena jantung misalnya. Wah, saya makannya saya perbaiki ya kalau gitu. Saya udah nggak mau lagi makan yang berminyak-minyak gitu misalnya ya. Oh, itu ada motivasi itu. Dan makannya mungkin tidak terlalu susah juga karena saya misalnya bisa pilih makanan. Kalau pergi ke warteg saya nggak akan pilih makanan yang berbahaya gitu ya. Nggak akan jajan. Nah, itu artinya perilaku itu mudah dilakukan, cukup kita memiliki motivasi dan kemampuan. Nah, banyak sebenarnya pelaku-pelaku yang butuhnya memang untuk memulai itu motivasi dan kemampuan. Kadang kemampuannya juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh. Misalnya urusannya jalan kaki. Wah, suatu hari misalnya karena mendengar ada saudara misalnya kena kena gula gitu. Waduh, itu membangunkan motivasi saya untuk mulai berolahraga. Ya, olahraganya kan kalau mencegah DM apa tuh minimum 30 menit sehari lah ya, jalan kaki cepat gitu. Atau olahraga resisten, angkat barbel. Dan yang namanya olahraga macam gitu, wah nggak terlalu susah lah gitu ya. Kalau jalan kaki gampang lah, pagi-pagi habis sholat subuh jalan-jalan gitu ya. Iya, hanya Simple. 100. Nah, itu yang kita bilang sebagai Jadi berapa? 3 apa jam ya? namanya? Iya, saya 420. Motivasinya ada dan kemampuannya ada. Nanti kalau kita bicara kemampuan tuh bisa banyak aspek ya. Waktu, apa keterampilannya, bicara tentang uang dan sebagainya. Tapi banyak hal sebenarnya kalau untuk pelaku usaha tuh dari sisi kemampuan nggak susah-susah banget gitu ya. Nah, relatif mudah, mudah. Cuma persoalannya itu gimana mempertahankannya, gimana itu berlangsung terus-menerus secara teratur bertahun-tahun. Kan kalau pelaku-pelaku untuk apa namanya sehat itu kan bukan pelaku yang one off. Misalnya kita mendengar saudara kita kena jantung, oh lalu kita sadar motivasi tinggi, terus kemudian ngejaga makanannya. Tapi itu hanya berlangsung seminggu, 2 minggu. Ya itu nggak terlalu banyak berguna juga gitu kalau misalnya kita kembali lagi ke perilaku makan yang nggak karuan itu, yang kacau itu. Bahkan katanya kalau kita itu misalnya berat badannya kayak yoyo, jadi wah sadar gitu ya, oh makannya bener, diatur, banyak sayurnya, pakai panduan isi piringku, separuh piring itu apa buah-buahan sama sayur, separuhnya lagi dibagi dua, sepertiganya atau 2/3-nya nasi, cuma segitu aja, sepertiganya lauk pauk misalnya. Tapi itu hanya berlangsung sebulan 2 bulan, iya berat badannya turun. Tapi kalau misalnya setelah itu kita kembali lagi ke habit yang kurang bagus, artinya berat badannya akan naik lagi. Nah, justru itu lebih berbahaya kan. Nah, jadi ini dia masalah mempertahankan, memeliharanya menjadi perilaku yang jangka panjang itu yang seringkali menjadi masalah Bapak Ibu ya. Bukan masalah di makan yang tadi saya kasih contoh ya, tapi di banyak isu kesehatan banyak masalahnya itu adalah membuat pelakunya jadi pelaku jangka panjang di pengobatan misalnya. Kan ada kan pengobatan jangka panjang ya, minum obat TB misalnya, tuberkulosis TB harusnya 6 bulan,
Tapi baru sebulan, 2 bulan minum merasa segar, berhenti. Oh, minum obat apa jantung, tekanan darah tinggi misalnya, bosen gitu. Bahkan kalau di kita sampai minum obat yang sifatnya jangka pendek, kayak malaria, obat malaria gitu, harusnya berapa? Misal 2 minggu atau 12 hari, baru beberapa hari merasa sehat, udah nggak ini lagi, nggak mau minum lagi. Nah, jadi motivasi di sini itu sebetulnya tidak cukup gitu. Si Profesor Fogg dari Stanford itu pengen menekankan bahwa motivasi saja tidak cukup untuk membangun perilaku yang jangka panjang. Wah, apalagi kalau perilaku-perilaku yang kayak cegah PTM, olahraga, ya, cukup tidur, terus makanan bergizi seimbang dan sebagainya itu adalah perilaku jangka panjang yang tidak bisa hanya bisa mengandalkan motivasi dan kemampuan. Nah, si Profesor Fogg itu pesannya seperti itu. Dan banyak apa namanya perilaku-perilaku sehat jangka panjang yang sebetulnya harus dibangun bukan hanya dari motivasi dan kemampuan gitu. Terus apa dong? Nah, ini dia. Makanya si si Profesor Fogg itu merumuskan apa namanya rumusan atau formula perilaku jangka panjang yang menurut dia itu bisa membangun habit. Dan habit ini yang menjadi penting. Karena kalau kita bicara habit, maka yang disebut sebagai perilaku itu bukan perilaku yang berdasarkan motivasi lagi. Ya, jadi motivasi itu penting di awal, kemampuan penting di awal. Tapi kalau kayak terutama motivasi ya, motivasi itu seperti aki lah di mobil ya untuk starter, tet gitu ya. Nah, ketika sudah jalan, maka perilaku itu harus menjadi habit sehingga bisa berlangsung dalam jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan habit di sini itu artinya perilakunya otomatis. Otomatis dilakukan seminggu 2 kali, tiap hari kah, atau setiap rentang waktu tertentu. Jadi otomatis. Ya, artinya kalau otomatis ya, artinya nggak dipikir-pikir, nggak ditimbang-timbang, tidak ada sesuatu yang terkait dengan perasaan. Nah, kalau motivasi itu semuanya ada di situ. Oh, takut, kena PTM, jadi olahraga. Oh, dia berpikir, oh saya pengen menurunkan berat badan. Itu sifatnya berarti kognitif ya, rasional, mikir. Oh, berarti saya harus olahraga. Itu mikir tuh, mikir, merasa. Nah, kalau otomatis, itu udah nggak ada kayak gitu lagi. Udah nggak ada mikir, udah nggak ada rasa, lakukan ya lakukan aja. Ya, automatic behavior. Atau di sini yang kita maksud sebagai habit. Ya. Nah, menurut si Profesor Fogg dari Stanford itu, behavior yang berlaku jangka panjang itu motivation, ability, sama trigger. Ini sebenarnya bukan teori baru ya. Rootnya itu di teori-teori perilaku yang apa behaviorism ya, itu yang kayak Skinner macam gitu, itu dasarnya ya, yang mereka pakai apa namanya eksperimen kepada binatang ya tentang trigger itu ya, trigger, prompt atau clue, jadi kayak panggilannya gitu ya. Itu yang membedakan teorinya si Profesor Fogg dengan yang lainnya. Dia mendalami triggernya itu ya. Nah, menurut dia untuk behavior itu bisa menjadi habit ya, maka dia harus punya motivasi yang cukup. Ya, motivasinya cukup dulu. Ada motivasi atau enggak? Ability, kemampuan. Nah, untuk ability dia juga memberi pesan kadangkala perilaku itu kompleks. Ya, kompleks. Nah, kalau untuk perilaku yang kompleks, maka jangan fokus ke perilakunya yang kompleks itu atau isunya kompleks. Nah, jangan fokus ke isu yang kompleks itu, tapi yang penting bangun dulu sesuatu yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Ini kalau pesan agama itu katanya ibadah yang ringan tapi istiqomah itu terus-menerus itu jauh lebih dihargai sama yang punya dunia yang buat kita ketimbang ibadah yang berat gitu, yang wah butuh waktu, tenaga, konsentrasi yang berat tapi hanya dilakukan sementara aja. Nah, ini terkait sama habit sebetulnya, pembangunan habitnya. Jadi ability itu kemampuan, tapi perhatikan juga hal-hal yang simpel dulu aja, yang sederhana, yang nggak butuh uang banyak, nggak butuh waktu banyak, itu lebih penting. Jadi misalnya, ketimbang kita ngomong, ini terkait sama isu dulu, ketimbang kita ngomong tentang nurunin
stres misalnya. Oh, kita harus turunkan stres kan berat ya. Udah nggak usah ngomong itu dulu. Saya ngomongin aja misalnya orang itu kalau bangun pagi subuh-subuh gitu, udah jalan aja deh sebentar. Nggak usah jalannya sampai wah harus 5 kilometer, harus setengah jam, nggak usah. Udah pakai sepatu, jalan aja 5 menit itu dulu aja dilakukan sampai berkali-kali. Nah, kalau itu bisa dilakukan, bisa menjadi habit, nah itu nanti Kecil. akan berpengaruh ke Nah, iya. peningkatan perilaku Ya sepi selanjutnya. kan? Sekarang Nah, gitu ya. Nah, ini yang berikutnya trigger sinyal, tanda mulai perilaku. Nah, ini yang bedakan si Fogg dengan ahli lainnya. Dia itu mendalami triggernya. Jadi trigger itu adalah tanda supaya bisa memicu perilaku itu muncul. Pencetus, penyebab, pendorong, tenggat, atau kalau dalam agama itu panggilan. Ada panggilannya. Nah, kalau misalnya perilaku itu punya formula kayak gini dan dilakukan berulang-ulang, maka itu menjadi kebiasaan. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang agamanya Islam itu mirip gini, mirip sholat gitu. Jadi kalau sholat itu kan ada panggilan gitu. Panggilan ya lakukan gitu. Jadi kan nggak usah dipikir-pikir lagi, nggak usah dipikir untuk apa melakukannya, untuk ini, untuk itu udah lewat gitu. Atau rasa takut, senang itu juga nggak terlalu penting gitu. Untuk menjadi behavior itu kita harus ada penandanya, triggernya. Makanya ada azan itu, azan, sholat udah gitu. Nggak usah dipikir-pikir lagi. Nah kalau itu dilakukan berulang-ulang polanya, maka itu akan menjadi behavior yang sustain atau behavior yang membentuk habit. Nah gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita itu membentuk apa namanya pelaku yang berulang-ulang atau habit kebiasaan kalau misalnya motivasinya rendah nggak bisa, kemampuan nggak ada juga nggak bisa gitu ya. Tapi trigger nggak ada juga nggak bisa. Kalau kita nggak tahu atau nggak menentukan apa panggilannya gitu ya, maka itu akan sulit menjadi perilaku. Nanti itu akan mengandalkan motivasi. Namanya motivasi kan motivasi orang kan turun naik ya. Misalnya kita tuh mengandalkan olahraga bangun pagi dengan rasa takut terhadap penyakit yang dialami oleh saudara kita. Nanti kalau kita dalam keadaan seneng gitu, ya lupa lah. Kalau dalam keadaan bosan, lupa melakukan, udah nggak mau lagi. Atau misalnya kita itu makan sayur karena dasarnya adalah ketakutan akan kena jantung seperti kakak kita. Nah, selama rasa takut itu ada, ya mau kita makan sayur. Tapi kalau suatu saat kita merasa senang, happy gitu ya, udah nggak peduli lagi. Nah, perilakunya nanti bisa hilang. Intinya gitu. Nah, sekarang si Profesor Fogg itu kemudian membagi gitu. Nah, triggernya apa aja nih? Triggernya apa aja sebetulnya? Nah, ini bagus ya. Triggernya apa aja sebetulnya itu tergantung dari level motivasi sama kemampuannya. Jadi gini, ternyata trigger itu bisa membantu kalau motivasinya turun naik ya. Kalau kemampuannya belum maksimum, itu trigger itu bisa membantu untuk memunculkan perilaku itu ya. Misalnya gini, kalau motivasinya tinggi, kemampuannya rendah, itu dia bilang maka triggernya yang harus dicari adalah yang facilitator trigger atau panggilan ya atau tanda yang memfasilitasi apa namanya membantu dia memandu perilaku. Misalnya kita itu apa pengen jadi orang yang memasak sendiri di rumah karena kita tahu misalnya makanan-makanan di luar itu bahaya, banyak karsinogen dan sebagainya. Oke, sekali dua kali melakukan. Tapi setelah itu kita harus punya trigger tuh. Triggernya misalnya karena kita tahu motivasi kita tinggi tapi kemampuannya ini belum maksimum nih. Karena kemampuan tuh menurunkan juga tuh kebiasaan. Ya kalau misalnya kita masaknya itu aja kan bosan gitu ya. Nah, tapi kita buat trigger. Triggernya adalah di dapur kita kasih poster pilihan menu dan cara memasaknya. Nah, itu jadi trigger tuh. Jadi pas nyalain lampu, tak, ada panggilannya. Nah, kita kemudian mau jadinya untuk memasak. Dan di situ ada panduannya, ya. Nah, yang paling gampang sebetulnya kalau motivasinya tinggi, kemampuannya tinggi, artinya nggak ada masalah dalam kemampuan,
ya motivasinya tinggi juga. Ya, misalnya ya kayak sholat gitu, sholat yang tempat ibadahnya ada, tempatnya mau sholat dimanapun gampang gitu ya. Motivasinya ada, misalnya takutan masuk neraka lah, atau ada juga motivasi yang lebih rasional bahwa sholat itu adalah cara kita untuk sehat, karena banyak juga gerakan-gerakan yang bisa membantu kesehatan otot, jantung, sebagainya. Kemampuan tinggi, maka yang dibutuhkan adalah signal prompt, itu penanda aja, penanda. Cukup penanda, cukup thread gitu, nggak ada artinya. Misalnya bukan azan ya, thread, itu kemudian bisa membantu kita untuk melakukannya ya. Jadi kayak misalnya ngambil penanda. Jadi penanda itu harus kita tentukan sendiri, Ibu Bapak ya. Kalau dalam aplikasinya, misalnya habis makan nih, habis makan saya jalan kaki. Jadi tandanya apa? Habis makan. Habis makan jalan kaki. Nah, penanda ini kita harus tentukan dan kita harus pastikan bahwa penanda itu berlangsung secara rutin, ada selalu gitu. Ya, jangan sampai nggak ada penandanya, hari ini ada, besok nggak ada. Misalnya habis makan, ya kita setiap hari makan gitu ya. Pokoknya habis makan nih, habis makan saya jalan kaki 20 menit. Nah, itu bisa membuat ntar jadi habit tuh. Habis makan, jalan kaki. Kita nggak usah ingat jalan kakinya, tapi kita ingat penandanya. Oh, habis makan nih, jalan kaki. Nah, gitu ya. Itu namanya signal prompt. Tidak ada hal khusus di apa promptnya atau triggernya atau clue-nya atau penanda atau panggilannya. Ya gitu aja lah. Cuma buat nandain pelaku aja. Ya karena motivasinya tinggi, kemampuannya tinggi. Nah, yang berikutnya adalah spark prompt. Nah, spark prompt ini khusus kalau motivasi kita turun naik. Ya kan motivasi orang kan biasalah turun naik ya. Kemarin takut, sekarang enggak. Kemarin semangat, sekarang udah nggak semangat gitu ya. Tapi kemampuan nggak ada masalah, kemampuannya tinggi juga gitu ya. Nah, misalnya gini, triggernya misalnya nyalain lampu gitu ya. Nyalain lampu, habis tidur, tiket nyalain gitu. Wah, di situ ada poster. Ya, jadi nyala lampu dan ada poster jadi trigger tuh. Ada poster kita waktu langsing. Oh, ya kita-kita yang udah usia 40 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas kayak saya gitu. Misalnya kan ada masalah biasanya dengan berat badan. Tapi kalau kita lihat, itu tubuh saya usia 20 sampai 30 tahun, saya berat saya tuh 25 kilo lebih lebih ringan daripada sekarang. Jadi kalau foto saya waktu saya masih 30 tahun ke bawah, langsung saya bisa nih kayak gitu dulu, kayak seperti dulu. Itu artinya triggernya itu sekaligus memicu sparkling ya, kayak apa ya, kayak busi gitu, chat, untuk kemudian memunculkan motivasi kita untuk melakukan perilaku itu ya, jadi bakar semangat. Nah, ini yang spark prompt. Jadi Bapak Ibu, kita harus cari tuh apa yang bisa menjadi trigger tetapi sesuai dengan kondisi orang. Oh, kemampuannya tinggi, motivasinya tinggi, itu signal aja lah. Oh, ini motivasinya kadang turun naik ya, tapi kemampuan tinggi. Harus yang agak sparking, yang membakar gitu, yang memercikan semangat gitu ya. Oh, ini motivasinya tinggi, kemampuannya rendah. Berarti ini kita bicara trigger, pemicu ya, atau penanda yang memandu perilaku itu sendiri ya, kasih pengetahuan, keterampilan dan sebagainya ya. Nah, secara teori begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang secara aplikasi gimana? Dia agak beda nih si Prof Fog gitu. Secara aplikasi baru dia kembali ke model Skinner, model-model apa behaviorism itu. Nah, sekarang gini, kalau menurut dia itu, kalau kita melakukan 3 hal secara siklus yang repetitif berulang, maka nanti akan muncul perilaku. Jadi ya biasalah ada cue dulu, cue itu penanda trigger, lalu lakukan perilaku itu. Nah, habis melakukan perilaku itu, jangan jangan langsung melakukan perilaku lain, tapi coba nikmati dulu, kasih reward sama diri sendiri, bersyukur boleh, selebrasi boleh. Tapi itu harus dilakukan supaya apa? Supaya nanti otak kita menandai bahwa perilaku kita itu memberikan kepuasan. Perilaku itu memberikan kesenangan. Nah, besoknya lagi, kalau memang apa namanya perilaku itu harian, kita berperilaku ketika ada penanda atau ada cue atau ada trigger itu atau ada prompt. Habis makan. Misalnya ini buat MMS ya, multi mikronutrien suplemen pengganti TTD itu ya, multivitamin buat ibu hamil. Jadi habis makan. Habis makan,
Habis makan saya minum tuh TTD, minum MMS, ping, multivitamin ibu hamil, peng. Habis itu ibu hamil itu jangan langsung melakukan kegiatan yang lain, tapi coba apa namanya usap-usap dulu perutnya, bersyukur, alhamdulillah, puji syukur, ngobrol sama jabang bayi atau janin di dalam perutnya. Nah, moga-moga kamu jadi anak yang pinter dan nanti persalinan aku lancar ya, Nak, ya. Moga-moga ya minta sama Gusti Allah. Misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Pertama sih dilakukannya itu apa ya? Dipaksa aja, dipaksa. Harus dipaksa. Tapi nanti setelah artinya memaksakan diri ya. Tapi setelah dalam repetisi tertentu, maka tiba-tiba kita akan merasakan bahwa perilaku itu sudah menjadi habit, ya. Kalau mau jadi habit gitu, jadi kayak misalnya kalau buat orang Islam itu ada azan. Azan itu penanda. Ya, kalau azan tuh jangan jangan main handphone dulu, jangan ngobrol dulu. Sebaiknya kita langsung melakukan. Jadi kalau penanda itu salah satu syaratnya adalah penanda harus langsung instantly itu langsung menjadi pelaku. Jadi penanda dilakukan. Setelah itu kita setelah melakukan sholat gitu, kita kasih reward dulu sama diri kita, entah bersyukur, entah apa gitu ya. Nah itu harus itu dulu. Nah besoknya pelakunya dipaksa untuk pola seperti itu juga. Nah kalau itu dilakukan dalam repetisi sekian kali, tergantung perilakunya ya, nanti tiba-tiba kita merasakan bahwa perilaku itu, loh nggak ada beban. Oh terjadi begitu aja. Untuk apa? Nggak tahu. Minum obat TB yang lama itu. Oh, minumnya misalnya tandanya apa? Pilih dulu tandanya setelah melakukan apa. Setelah melakukan apa? Dipilih itu tandanya. Atau cue-nya. Atau triggernya. Nah, atau panggilannya. Setelah itu minum obat yang banyak itu. Tapi sekarang udah sedikit ya. Nah, kemudian setelah itu, jangan langsung melakukan kegiatan yang lain. Tapi coba bersyukur dulu, selebrasi, kasih reward kita dulu supaya otak kita memberi tanda bahwa perilaku itulah perilaku yang menyenangkan dan patut disyukuri. Besok itu lagi. Nanti tahu-tahu kita melakukannya tanpa beban, tanpa mikir-mikir, tanpa pertimbangan, nggak tahu untuk apa saya melakukan begitu aja. Nah itulah tandanya bahwa kita sudah masuk ke perilaku yang sifatnya habit. Nah itu mungkin ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya rasa saya nggak usah bicara banyak ya, nanti ada Mbak Yesi sama Bu Vivi yang akan menyampaikan isi buku itu yang dibagikan beberapa waktu lalu ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Ami. Bu Ami, silahkan. Terima kasih Pak Risang. Akhirnya mungkin yang pas zaman saya kuliah dulu belum mendapatkan materi ini, akhirnya hari ini setelah sekian lama bisa mendapatkan materi ini dari Pak Risang ya, Bapak dan Ibu. Apakah ada yang samaan dengan saya, Bapak dan Ibu? Ada ya, pasti ya. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Risang tadi, teori behavior terkait tentang perilaku motivasi saja tidak cukup dan kita juga perlu penanda atau trigger sampai kemudian ketika perilaku itu berhasil kita lakukan, kita juga perlu merayakan keberhasilan tersebut. Nah, setelah Pak Risang ini masih ada 2 sesi lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan mengundang Bu Yesi Mariam. Halo Bu Yesi. Halo Bu Ami. Asik. Bu Yesi Mariam. Bu Yesi Mariam barangkali perkenalan Bu. Bu Yesi tinggal di Jakarta ya Bu ya? Iya. Kalau sehari-hari? Jadi saya kalau sekarang saya memang lagi off, jadi saya tidak bekerja. Setahun terakhir ini lagi enak-enakan menikmati hidup. Menganggur. Enak apa namanya? Ini ya Bu, sambil memanfaatkan waktu luang mungkin ya Bu ya, Bu Yesi ini aktif. Iya. Tuhan sedang memberikan saya untuk istirahat, kesempatan untuk istirahat dulu kayaknya. Iya, tapi justru bisa belajar banyak ya Bu ya dari Pak Risang ya. Iya, Dapat benar. kesempatan membaca buku yang di sharing. Dan kali ini Bu Yesi akan sharing
Berapa? bikin instansi. Bab pengantar ya Bu ya. Iya. Kayak Mas Bu. Jadi contohnya kan boleh. Kenapa nggak malah aja tadi loh. Apa Bu? Udah. Membangun kebiasaan yang baik, Bu Yesi, betul ya? Iya. Ya Bu, saya cerita sedikit. Kemarin teman-teman di Forum Kemisan itu mendapatkan tugas dan mendapat kesempatan membaca e-book dari Pak Risang yang tidak lama di-share kemudian dihapus, dan salah satunya adalah Bu Yesi yang mendapatkan kesempatan itu, dan beliau sudah selesai membaca bab 1 ya Bu Yesi ya, betul ya. Dan hari ini beliau akan sharing dengan kita semua. Bu Yesi, langsung saja saya serahkan ke Bu Yesi, saya izin Udah mangkat bukan tapi barang orangnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Mas Risang yang sudah berbaik hati untuk membagikan HBR atau Harvard Business Review. Ini adalah buku yang kalau menurut saya sih treasure ya, harta karun gitu loh. Karena biasanya ditulis oleh para ilmuwan dan praktisi kelas dunia ya, kelas Harvard gitu kan. Saya juga mau berterima kasih kepada Bu Ami karena mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi mengenai pembacaan saya terhadap buku itu. Bagi saya ketika membaca buku ini nih seperti kayak menemukan kunci utama gitu ya. Karena begini, saya tuh setahun terakhir ini memang sedang berusaha sebetulnya membangun kebiasaan baik gitu ya. Membangun kebiasaan baik karena ternyata saya tuh kemarin punya persoalan, saya tuh kecanduan terhadap gadget dan sosial media, dan itu udah parah gitu. Jadi sehingga saya harus membangun lagi kebiasaan lain gitu kan. Nah, ketika membaca buku ini di bab pertama saya tuh merasa ini kok klik banget ya. Sebetulnya sebelumnya saya juga sudah mencoba ya untuk membaca beberapa buku terkenal terkait dengan habit atau kebiasaan, kayak misalnya bukunya siapa James Clear yang tentang Atomic Habit, atau misalnya bukunya Fumio Sasaki mengenai Hello Habits. Tapi saya tuh nggak nangkep gitu feel-nya gitu. Nah, ketika saya baca buku ini di bab pertama, bagaimana membangun kebiasaan baik, di kalimat pertama tuh saya sudah langsung, ini benar banget ya, bahwa di situ si penulisnya, si Christy Dopol bilang bahwa hidup kita nih sebetulnya diatur atau dikuasai oleh kebiasaan. Jadi perilaku yang terus berulang. Kita tidur tiap hari, kita makan segala macam, dia berulang gitu. Jadi bukan sekali terjadi terus udah nggak ada lagi, enggak. Kebanyakan yang seperti itu. Jadi kita diatur oleh kebiasaan. Nah, dan sebagai manusia yang dewasa ya, kita tentu tahu ya, ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Dan kita tahu kalau misalnya, ya karena kita udah dewasa itu, kita punya kesadaran bahwa kalau kebiasaan baik terus dilakukan, maka efeknya nanti akan menimbulkan apa? Biasanya efeknya kalau kebiasaan baik itu akan menimbulkan rasa bahagia, rasa tenang, atau hal yang positif lah terhadap hidup kita. Tapi kalau kebiasaan buruk kita lakukan terus-menerus, maka dia pasti akan menimbulkan malapetaka atau bencana baik bagi kita atau orang lain. Itu sebabnya kemudian banyak ilmuwan atau para content creator dan segala macam itu yang berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya kita tuh bisa terus mempertahankan kebiasaan baik gitu. Saya matikan jadi videonya kali ya. Halo, apakah suaranya masih putus-putus? Enggak, Bu, jelas, Bu. Jelas, Iya, Bu. jelas, Bu. Iya. Jelas. Oh, tadi soalnya ada yang tulis pakai video atau enggak ya? Oke. Pakai video bisa, Bu. Nah, jadi itu tadi ya, bahwa kemudian orang berusaha untuk bagaimana bisa melakukan kebiasaan baik agar ya itu tadi, supaya kita bisa tetap bahagia, tenang, dan segala macam, dan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri gitu. Tapi apakah kebiasaan baik itu bisa dilakukan secara alamiah gitu loh. Nah,
banyak orang yang berusaha untuk melakukan atau membiasakan kebiasaan baik, tapi selalu gagal gitu loh. Nah, rupanya menurut salah satu ada penulis buku, Nir Eyal namanya, dia menjelaskan bahwa kenapa orang sering mengalami kegagalan dalam melakukan perubahan perilaku, itu karena ada kesalahpahaman terhadap konsep mengenai kebiasaan dan rutinitas gitu loh. Orang menganggap dua hal ini adalah hal yang sama, bisa ditukar balikan secara otomatis. Jadi orang kalau udah biasa ini bisa rutin ini bisa. Padahal itu seperti itu. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi dua hal ini sangat berbeda. Kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan dengan sedikit atau tanpa pikiran sama sekali. Sementara rutinitas dia adalah rangkaian perilaku yang harus dilakukan itu secara berulang-ulang dengan niat atau diniatkan dan dilakukan secara teratur gitu loh, seperti itu. Nah, untuk bisa membuat sebuah perilaku yang baik menjadi sebuah kebiasaan, maka dia harus dilakukan secara rutin dan teratur. Nah, persoalannya seringkali kita suka melupakan konsep rutinitas itu yang teratur. Nah, satu lagi bahwa rutinitas itu juga butuh usaha yang sungguh-sungguh. Dia tuh nggak bisa terjadi begitu aja. Jadi dia harus ada upayanya gitu, ada usahanya. Sementara kebiasaan itu seperti sudah mendarah daging. Jadi nggak pakai mikir, nggak pakai apa, terjadi aja gitu, dilakukan aja gitu loh. Bahkan kalau kita tidak melakukan kebiasaan, rasanya janggal kita gitu. Jadi misalnya biasa pagi-pagi kita udah minum kopi, nggak minum kopi, kok saya nggak minum kopi gitu. Jadi kalau tidak dilakukan itu jadi merasa aneh gitu. Nah, Christy DeVol menjelaskan bahwa agar bisa kita membuat kita mempunyai kebiasaan, membangun kebiasaan baik, itu kita harus membuat rutinitas menjadi kebiasaan. Dan untuk bisa terjadi, itu yang perlu dilakukan yang pertama, kita harus menetapkan dulu tujuannya, alasannya, niatnya gitu loh. Dia mengingatkan karena mungkin tidak semua kebiasaan itu bisa jadi rutinitas ya gitu atau tidak. Nah, kita juga perlu bijak untuk memilih nih mana yang mau kita jadikan kebiasaan dari rutinitas itu. Karena bisa jadi misalnya nih ada orang yang pengen membiasakan hidup sehat, misalnya jantungnya kuat, tapi kemudian juga pengen diet, pengen juga cantik dan segala macam, itu repot. Jadi pilih dulu yang paling gampangnya, yang paling bisa dikerjainnya gitu. Nah, untuk bisa menjadi rutinitas, itu juga kita perlu bersabar dan jangan terburu-buru. Jadi jangan menetapkan waktu. Karena misalnya ada orang ya nih yang kebiasaan misalnya saya mau langsing, mau kurus gitu ya, dalam waktu 3 bulan. Itu kalau misalnya ternyata 3 bulan nggak terjadi, terus jadi patah hati gitu, jadi gagal dan udah males lah kayak gitu, nggak mau dikerjain lagi. Nah jadi si Christy ini, si penulis ini menjelaskan bahwa jadi untuk menetapkan tujuan tuh harus pelan-pelan dulu. Dan yang terpenting adalah kita perlu merefleksikan apa sih yang menjadi tujuan tersebut gitu. Tiap orang tuh berbeda untuk menetapkan tujuan. Kalau misalnya di buku itu dijelasin, misalnya kalau misalnya kita mau jadi penulis, alasannya apa? Tujuannya apa? Apakah pengen supaya menjadi penulis terkenal? Apakah karena pengen supaya dihormatin orang? Apakah karena supaya ada penghasilan, ada uang? Atau ya karena suka aja gitu. Nah, apapun alasannya itu tidak jadi masalah karena itu personal kita. Semakin personal tujuannya akan semakin mengikat buat kita gitu. Nah, dia juga menjelaskan bahwa penting bagi kita untuk kira-kira membangun kayak enabling environment gitu. Jadi lingkungan yang mendukung. Jadi kalau kita punya tujuan nih untuk sebuah kebiasaan baik, maka cobalah kita bagi tujuan tersebut dengan entah dengan kawan kita, rekan kerja, saudara, atau bos, atau siapapun yang kita menganggap bahwa
pendapat dia atau saran orang ini kita hormatin gitu. Kenapa kita butuh lingkungan yang mendukung ini? Supaya kalau misalnya sesekali kita lupa tidak melakukan rutinitas itu, sesekali kita lupa terhadap tujuan mengapa kita melakukan kebiasaan baik itu, ada yang mengingatkan gitu. Karena manusia tempatnya lupa kan biasanya gitu ya. Kayak gitu. Manusia tempatnya lupa dan malas. Nah, makanya kalau ada yang punya temen yang lebih galak ya misalnya, atau lebih gimana, atau punya pacar yang gimana, hayo kerjain. Ada yang mungkin orang tuh perlu dihayu-hayuin dengan galak, ada yang ayo dong, ada macam-macam. Nah, tergantung. Kita harus cari orang yang kita tahu bahwa sarannya dia atau pendekatan dia terhadap kita tuh kita bisa terima gitu. Nah, yang kedua, setelah menetapkan tujuan, kita juga perlu membuat sebuah dorongan atau langkah-langkah menuju tujuan dari rutinitas atau dari kebiasaan baik yang pengen kita capai itu gitu. Nah, untuk bisa membuat dorongan tersebut, penulis ini juga memberikan beberapa tips ya. Jadi misalnya yang pertama, untuk bisa terjadi langkah-langkah itu, kita perlu membuat jadwal yang rutin gitu loh. Jadi kalau misalnya nih, misalnya kita sudah punya niat nih, saya pengen supaya bisa olahraga pagi, bisa berolahraga pagi supaya saya terhindar dari misalnya penyakit apalah diabetes atau bagaimana. Nah, tetapkan gitu misalnya waktunya kapan, entah pagi kah, entah siang kah, atau entah malam kah, tapi itu dilakukan pada jam yang sudah ditetapkan gitu. Di awal-awal ketika kita membuat jadwal rutin dan melakukan perubahan perilaku ini, Kristi juga menyarankan jangan terlalu ambisius. Jadi jangan terlalu misalnya, yang pertama kali misalnya mau ke gym, langsung tuh misalnya ngangkat barbel berapa kilo ada segala macam. Jangan, di awal tuh jangan terlalu berlebihan, jangan lebay. Yang sedang saja, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian setelah membuat jadwal rutin, kita juga harus menerapkan nih, mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan kecil. Dia contohkan misalnya kita pengen tadi misalnya menguruskan badan, udah pergi ke gym nih, di awal misalnya kita sudah menetapkan, saya mulai akan latihan misalnya barbelnya cuma 5 kilo, tapi juga ada kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan supaya menunjang tujuan tersebut. Jadi misalnya yang sederhana-sederhana aja gitu loh ya, misalnya pakai pemanasan dulu lah gitu kan, yang mungkin mungkin kelihatannya nggak signifikan, tapi itu sebenarnya ikut membantu untuk kita bisa mencapai ke tujuan membentuk kebiasaan baik itu, kayak gitu. Mulai misalnya tadi pemanasan lah gitu kan, terus udah gitu mulai bangun pagi dan segala macam. Nah, yang berikutnya kita juga perlu misalnya mencoba untuk mengikat hal yang kebiasaan baik ini, yang tadi saya dibilang bahwa kebiasaan membangun kebiasaan baik kan terkadang tidak nyaman, dengan sesuatu yang nyaman. Ada satu contoh yang diberikan, jadi di sebuah gym pusat kebugaran itu si pengelolanya menyediakan iPhone yang bisa didengar, iPhone berisi novel-novel yang bisa didengarkan oleh para peserta gym itu. Jadi dan bagi peserta gym secara tidak merasa terbebani gitu, dia berolahraga sesuatu yang tidak menyenangkan karena berat dan segala macam, tapi dia mendengar novel dari iPhone yang mungkin itu menyebabkan rasa suka dan rasa senang gitu, seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri atau menyayangi dan menghargai setiap perubahan yang kita lakukan. Di sini dia menjelaskan bahwa untuk terjadinya sebuah perubahan perilaku yang panjang, ini butuh waktu yang cukup panjang juga. Jadi jangan terlalu terburu-buru dan segala macam. Nah, ketika itu intinya dari buku ini. Dari pembacaan saya, ketika saya membaca ini, saya jadi ketawa sendiri dan saya jadi ingat diri saya sendiri. Jadi gini, saya itu punya satu persoalan dengan kesehatan karena
orang tua saya tuh diabetes gitu kan. Nah, saya tadinya punya kekhawatiran nih, kalau misalnya saya juga akan mengalami diabetes seperti ibu saya gitu kan. Di sisi lain saya ngerasa juga saya punya ketakutan karena gini, ibu saya sih enak dulu diabetes, dia punya anak banyak, ada suami dan segala macam. Sehingga kalau dia sakit ada yang ngobatin dong gitu. Nah, sementara saya hidup sendiri. Saya tidak punya anak, saya tidak punya pasangan, dan saya tidak punya, dan adik-adik saya sudah menikah dan segala macamnya. Nah, saya mikir dan saya sempat mengalami situasi di mana umur 50 ternyata hormon perempuan tuh berubah drastis dan itu jadi aneh. Nah, kemudian akhirnya saya memutuskan gini, saya nggak bisa kayak gini, saya harus belajar untuk bagaimana bisa hidup secara sehat, sudah hidup sehat secara jiwa dan raga. Nah, kemudian apa yang saya lakukan, saya mencoba untuk melakukan kebiasaan baik yang sederhana saja. Jadi saya mulai membersihkan, memperhatikan diri saya sendiri. Untuk bisa memperhatikan dan membersihkan diri saya sendiri, saya mulai dengan hal yang sederhana. Misalnya, saya bangun pagi, dan kemudian saya berusaha untuk menikmati proses untuk membersihkan tempat tidur. Dan setelah itu saya berusaha menikmati proses bagaimana berwudu, sholat, dan baru kemudian saya keluar rumah untuk jalan kaki, berolahraga, dan segala macamnya. Di awal-awal terus terang itu nggak enak banget karena badan saya sudah terbiasa selama ini hidup tidak dengan pola yang baik gitu. Jadi ketika melakukan itu saya gini, aduh ini kenapa ya? Kenapa sih mesti kayak gini? Tapi karena saya berpegang pada tujuan saya bahwa saya harus hidup secara sehat jiwa dan raga, karena kalau sakit nggak ada yang nolongin, maka saya berusaha tuh sebulan bisa bangun dengan bantuan waker. Nah, bulan kedua udah mulai bisa rupanya dia bangun sebelum waker, kayak gitu. Nah, kemudian untuk jalan kaki, untuk proses itu saya berusaha untuk misalnya nyari sepatu yang nyaman. Jadi saya harus menghargai diri saya sendiri, sepatu nyaman supaya bisa enak jalannya. Nah, saya pertama kali jalan 1 putaran oke, 2 putaran oke. Tapi lama-lama ntar kadang-kadang ada tuh malas dan segala macam. Akhirnya saya mulai menggabungkan misalnya gini, aduh enak nih ya kalau pagi-pagi makan, misalnya masih saya punya kebiasaan buruk adalah makan ketupat sayur. Akhirnya saya mencoba untuk misalnya oke, saya boleh makan ketupat sayur tapi sebelum olahraga. Jadi setelah itu dibakar atau dibalik, kalau misalnya habis lari 5 putaran baru boleh makan ketupat sayur. Jadi yang terpenting adalah kalau menurut saya, untuk kalau dari pembacaan ini, untuk bisa membuat rutinitas menjadi sebuah kebiasaan, itu yang terpenting adalah kita mulai mengenali diri sendiri, kemudian menetapkan tujuan kita, dan kemudian kita bersabar terhadap diri kita sendiri gitu loh. Dan kita juga menjadi orang tua bagi diri sendiri. Jadi mungkin kalau saya pernah mengenal hadis, perang yang terbesar adalah perang melawan diri sendiri. Nah, itulah ketika kita membuat kebiasaan baik, itu emang sebenarnya persoalannya adalah terhadap diri kita sendiri. Jadi untuk bisa melakukannya, ya kita harus mengenal diri kita sendiri, gitu sih. Terima kasih Mbak Ami. Baik, terima kasih Biasi atas sharingnya. Bapak dan Ibu, nanti setelah sesi ada materi satu lagi setelah ini, habis itu kita diskusi sebentar ya Bapak dan Ibu. Pak Risang, mau sedikit menambahkan mungkin, atau saya lanjut ke Bu Vivi dulu ya? Lanjut aja Bu Ami, saya mah iseng nulisin catatan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Yesi tadi ya. Record aja secara teks. Tolong ditambah-tambahin atau dikoreksi ya Mbak Yesi ya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Risang. Bu Yesi, menarik sekali tadi ceritanya. Mau membangun kebiasaan yang baik tadi sudah disimpulkan tadi di akhir, kita perlu mengenali diri sendiri, kita perlu menetapkan tujuan agar perilaku itu dapat bertahan lama, dan tentunya kita tidak terburu-buru seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu ke materi selanjutnya.
semuanya. Ada TV. Halo. Dulu mau mastiin dulu. Halo Mbak Ami, bisa. Bu Vivi masih bergabung. Halo Bu Vivi. Asik. Masih Bu Mbak Ami. Vivi bisa melipir ya Bu, aman ya? Aman ya? Aman, insya Allah. Bu Vivi Aman. hari ini ada, Ya. iya. Bu Vivi hari ini tadi ada kegiatan Bapak dan Ibu, tapi alhamdulillah dapat menyempatkan bergabung di sini, berbagi dengan kita semua. Dan buku yang sudah dibaca oleh Bu Vivi ini lompat ke bab 6. Ya Bu Vivi ya. Jadi maafkan Bapak dan Ibu, nggak apa-apa karena nanti temanya. Nah, nanti untuk yang bab kedua, ketiga, dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi hari ini kita loncat dulu ke bab 6. 10 menit sehari untuk ubah reaksi yang akan disampaikan oleh Bu Vivi. Silahkan Bu Vivi, mic-nya saya lempar ke Bu Vivi. Halo. Yuk, saya tangkap Mbak Ami mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada Bapak dan Ibu semuanya. Ini tadi mungkin saya nggak akan bisa sebagusnya Bu Yesi nih. Bu Yesi keren banget ya, bisa menyampaikan, mereview buku yang dibaca, e-book yang dari Pak Risang, luar biasa sekali. Saya sampai, wah, luar biasa gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin juga nggak bisa seperti Bu Yesi. Ya. Saya 3 hari ini karena latihan. saya malah dredeg ini untuk bisa menyampaikan. Ini juga waktunya juga tinggal sedikit ya Mbak Ami ya. Jadi mungkin terang-terang gitu. Ya, gimana Bu Yesi? Gimana Bu Yesi? Oh ya. Baik, ini mungkin saya akan sharing bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Memang kebetulan kemarin begitu Pak Risang nge-share e-book terkait good habit, memang saya lompat ke chapter 6 gitu. Karena bagi saya chapter 6 ini menarik gitu loh judulnya, menarik gitu. 10 menit sehari dapat mengubah cara kita bereaksi gitu. Sehingga saya juga terpicu ya, ini unik gitu ya, asik kayaknya kalau ini saya baca, kemudian saya bisa mengamalkannya dalam sehari-hari saya. Nah, untuk sharingnya seperti ini ya Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata mungkin kita juga rasakan sendiri bahwa setiap hari kita selalu sibuk gitu loh. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas kita, ya aktivitasnya macam-macam gitu. Sehingga tanpa kita sadari terkadang kita itu menjadi lebih reaktif gitu, reaksinya juga lebih lebih berapi-api, kemudian dan juga kurang dalam hal menanggapi yang seharusnya. Nah, mungkin itu intinya kita kurang fokus gitu. Mungkin ada yang ngomong kita langsung reaksi wah gitu. Nah, sehingga nanti hal ini bisa menimbulkan damage ataupun menimbulkan bahaya yang untuk keberlangsungan selanjutnya. Nah, jadi untuk ini kita perlu sebenarnya dari buku ini ya, dari buku ini oleh penulisnya Rasmus Hogarth, Jacqueline Charter dan Gita ini dia mengatakan bahwa kita harus bisa melatih ya 10 menit dalam setiap hari ya supaya kita bisa lebih fokus dalam melakukan sesuatu sebelum kita memberikan respon gitu, memberikan respon pada sesuatu yang mungkin datang ke kita gitu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa dalam 1 detik ini kita bisa mengendalikan pikiran, emosi kita, dan juga mungkin dunia kita seperti itu. Sehingga nanti hasil ataupun keputusan yang kita hasilkan atau kita keluarkan itu bisa menjadi lebih bijaksana, sehingga apapun hasilnya ini bisa meningkatkan kinerja kita. Mungkin kalau kita bekerja ya, atau mungkin kita di rumah nanti bisa memberikan hal-hal yang lebih positif. Nah, dari hasil penelitian dari buku ini mengatakan bahwa otak kita itu ya apa ya namanya ya, dari hasil penelitiannya sebenarnya dengan melakukan melatih supaya kita lebih fokus, lebih perhatian, ya itu bisa mengubah otak kita dan cara kita berinteraksi dengan diri sendiri maupun orang lain dan pekerjaan kita ini akan lebih baik gitu. Sehingga
dengan kita melatih fokus ataupun perhatian kita, ini bisa mengurangi reaksi kita secara spontan gitu. Jadi kita memikirkan dulu apa reaksi yang akan kita berikan gitu ya. Jadi nggak langsung reaksi yang spontan, sehingga kita mampu mengendalikan bagian otak kita yang lain ini untuk pikiran kita, perkataan kita yang kadang biasa spontan ya, keluar hal-hal yang kurang pas ya, serta nanti juga bisa mengontrol tindakan-tindakan kita. Nah, untuk ini ada lima tips yang diberikan dari para penulis kita ya, dari penulis ini. Yang pertama itu dalam 10 menit kita diminta untuk berlatih fokus gitu ya, berlatih fokus. Jadi untuk fokus ini kita bisa melakukannya sepanjang hari gitu. Bisa melakukannya sepanjang hari dan kita bisa melakukannya selama berturut-turut lebih kurang 4 minggu ya. Latihan fokus gitu. Latihan fokusnya nanti bisa menggunakan terapi-terapi yang disarankan di buku ini gitu secara simpel. Kemudian yang kedua, kita sebaiknya menghindari membaca pesan atau notifikasi di pagi hari. Karena biasanya kita kalau bangun tidur yang sekarang ini masyarakat paling banyak itu yang bangun tidur yang pertama kali dipegang adalah HP-nya gitu ya. Saya sendiri juga begitu pagi yang dipegang adalah HP-nya gitu. Nah, kenapa? Melihat pesan. Nah, kadang ada pesan-pesan yang mungkin mungkin bisa menimbulkan reaksi kita secara spontan. Mungkin bisa pesan itu membuat kita sedih gitu ya. Kalau yang bahagia itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau kadang pesannya membuat kita sedih, membuat kita merasa marah, nah nanti kita seharian ini juga bisa menjadi tidak nyaman gitu. Nah, sebaiknya kita kalau untuk membaca pesan gitu ya, membaca pesan ataupun notifikasi di email seperti itu, sebaiknya begitu kita sampai kantor gitu ya, dari buku ini mengatakan tunggu 30 menit sampai dengan 1 jam baru kita membuka pesan-pesan yang ada di gadget kita, di tablet ataupun di email kita seperti itu ya, supaya nanti tidak memberikan tekanan gitu, memberikan tekanan kepada kita yang akhirnya memberikan respon yang spontan tadi yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian yang ketiga yang ketiga itu matikan semua notifikasi gitu, matikan semua notifikasi. Jadi memang kita harus berusaha untuk mematikan notifikasi yang ada di semua gadget kita ya, di ponsel, tablet gitu ya, yang mana nanti hal-hal notifikasi itu bisa menjadi faktor untuk pencetus dari reaksi kita yang spontan gitu ya. Jadi kalau kita ingin periksa pesan-pesan yang ada di HP kita ataupun di email kita, ini sebaiknya kita kita atur gitu ya, kita atur apakah 1 minggu sekali atau seminggu, tergantung kita juga ya. Kalau kita misalkan memang harus selalu lihat email, berarti kita harus juga bisa mengatur kira-kira saya butuh membuka pesannya kapan gitu, sehingga kita tidak langsung memberikan respon ya, memberikan respon pada pesan-pesan yang masuk seperti itu. Jadi misalkan kayak kita gitu ya, membuka ada pesan WA gitu, langsung dibuka gitu, tiba begitu masuk ting gitu langsung kita buka. Nah, jadi itu secara kompulsif bahasanya ya. Jadi kita memang biarkan aja dulu, kita tunda, nanti ketika kita situasinya sudah oke, baru kita baca. Kemudian yang berikutnya yang keempat, biasanya kita sering melakukan ini, berhenti melakukan banyak tugas atau multitasking. Nah, ini biasanya yang perempuan ini biasanya multitasking gitu. Kita bisa masak, kita bisa sambil menyapu, kita bisa sambil mencuci dalam satu waktu. Nah, ini ternyata juga kurang baik gitu. Ternyata ini kurang baik karena ketika kita melakukan pekerjaan tadi secara banyak gitu ya, seperti itu, multitasking, ini ternyata bisa membuat kita berada di bawah tekanan seperti itu. Nah, sehingga ketika sudah berada di bawah tekanan, kita menjadi lebih reaktif ya, bersifat berlebih reaktif dalam menanggapi suatu tindakan dari luar seperti itu ya. Jadi kita berusaha lebih baik fokus pada satu pekerjaan dulu, selesai baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, yang terakhir itu adalah yang kelima, kita catat ya di kalender kita, ataupun kita susun, kita jadwalkan selama 2 minggu sekali untuk menilai kembali
tips-tips yang sudah disampaikan tadi 1, 2, 3, 4 untuk ingat kembali apakah tips itu sudah kita lakukan ataupun belum. Gitu. Kemudian kita diminta untuk melibatkan rekan kita mungkin di rumah ataupun di kantor ya untuk memberikan penilaian juga sekaligus membantu dalam itu saja mungkin Mbak Ami, nggak usah panjang-panjang ya Pak Risang, mungkin nanti kurang lebihnya bisa dibantu ya, sehingga berharap nanti tips yang 5 ini bisa membuat kita mengambil keputusannya tidak secara reaktif, tapi kita pikirkan dulu terlebih dahulu baik buruknya dari hasil keputusan yang akan kita lakukan ataupun tindakan yang kita lakukan. Itu saja Mbak Ani, Pak Risang, terima kasih atas sharing ilmunya ya, masih perlu banyak belajar kepada kami, nanti bisa ditambah lagi Pak Risang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ami, mic-nya. Saya lempar ya Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Mbak Ami-nya kok freeze Halo ini? Bu Ami. Bu Ami-nya kemana nih? Iya nggak kelihatan ya. Ini lagi ada kader atau ada warga ya. Ya warga, nggih, Pak Risang. Oke. Baik, mungkin ini Bu Vivi, Mbak Yesi, terima kasih banyak ya atas sharing-sharingnya. Sekarang saya ngambil alih sebentar ya, mic-nya Bu Ami. Nanti kalau Bu Ami udah muncul, saya balikin lagi. Oh, Bu Ami terlempar katanya. Oh iya terlempar, kelihatannya nggak muncul lagi, belum muncul. Baik, baik. Teman-teman semua, anggota Forum Kemisan, silakan nih. Kita tadi sudah ada 3 sharing pada kesempatan siang hari ini. Siapa yang mau ngobrol, mau nambahin, mau melengkapi, mau tanya-tanya, silakan. Siapa dulu nih? Bu Ninda? Hadir, Mas. Ayo, Bu Ninda mau ngobrol-ngobrol, silakan. Mau kasih Ya, masukan, pertanyaan, ayo boleh. iya, Atau makasih masih Mas Risang. mau Ya, ngajak Bu kemana lagi Bu Vivi. Linda? Ngajak Iya, kemana Bu lagi Vivi. kita? Iya, mungkin ini sedikit seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yesi ya. Memang sangat sulit membedakan antara rutinitas dan kebiasaan ya. Nah, ini mungkin yang simple ya, yang biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan itu adalah subuh biasanya tuh kita pasti melakukan jalan kaki atau jogging. Nah, itu kira-kira bisa dikategorikan kebiasaan ataukah masuk kepada rutinitas ya? Pertanyaannya ke saya ya, Bu? Iya. Kayaknya nanyanya ke Mbak Yesi berarti. Jadi lebih ke kegiatan pagi-pagi itu rutin ataukah habit? Nah, silakan Mbak Yesi. Oh, sebetulnya sih gini, kalau misalnya kalau dari definisinya itu tadi gitu ya Bu, kalau rutinitas itu dia memang perlu effort. Sementara kalau kebiasaan dia tuh udah berjalan sesuai dengan alur, udah flow tubuh kita tuh udah ngikutin aja gitu loh. Nah, sebetulnya tidak jadi masalah untuk kalau dalam situasinya Ibu, kalau itu sudah menyenangkan, baik, udah Bu, nggak usah dipikirin lagi itu apa rutinitas atau kebiasaan gitu loh. Kalau itu sudah baik ya, kalau menurut saya gitu. Cuman kan yang jadi persoalannya kita nih sekarang adalah bagaimana membangun kebiasaan baik, memulainya itu susah banget gitu. Nah, untuk bisa memulainya dan kemudian itu bisa terus berkelanjutan sehingga nanti dia akan jadi kebiasaan, sehingga kita tidak merasa punya beban lagi untuk melakukannya gitu loh. Nah, kalau tadi Ibu bilang bahwa sholat subuh, jalan kaki, itu rutinitas atau kebiasaan, kalau memang itu sudah dilakukan dengan secara otomatis, tidak ada paksaan dan ya itu sudah jadi kebiasaan sebetulnya kayak gitu. Tapi mungkin akan lebih nyaman lagi Bu kalau misalnya saya boleh saran, ketika kebiasaan itu perlu juga kita niatkan dan kita rasakan prosesnya. Karena kalau orang Islam ya kalau diniatkan jadi nilai ibadah ya Bu.
Terus udah gitu juga kalau misalnya kita rasakan prosesnya itu juga membuat kita tuh jadi mengenal diri kita sendiri gitu loh Bu. Jadi misalnya kalau jalan kaki, oh berasa nih sekarang paru-paru saya udah mulai nyaman, enak gitu kan. Atau ketika sholat, oh hati saya kok makin tenang ya, kok saya makin mengenal diri saya, makin mengenal Allah dan segala macam kayak gitu Bu. Mbak ini dapat aku tahu Mbak inventory kali ini. Jadi Mbak Yesi, tadi ada poin penting ya, kalau bicara kebiasaan itu sudah sudah nggak ada beban, ya dilakukan begitu saja, gitu ya. Itu sampai di situ baru kita bisa simpulkan itu menjadi kebiasaan ya. Tapi kalau masih ditimbang-timbang, melakukan nggak ya, terus mikir-mikir apa ya gunanya saya melakukan ini semua, itu mungkin belum sampai ke kebiasaan. Tapi poin tadi Mbak Yesi penting lah. Kalau udah jadi kebiasaan ya bagus gitu ya. Tapi yang penting kita tahu prosesnya membentuk kebiasaan itu harus dimulai dari rutinitas yang di situ ada tujuan kuat tapi niat kuat gitu ya, tapi tujuan yang realistis ya. Harus ada apa lagi tuh yang disampaikannya sebelumnya ya. Bicara tentang pelengkap yang menyenangkan, bicara tentang environment, enabling environment, teman yang mendukung dan sebagainya. Itu yang Mbak Yesi ya. Iya. Siapa itu? Si Ali. Oke. Terima kasih Mbak Yesi sama Mbak Ninda. Bu Ami kayaknya udah gabung lagi Bu Ami ya. Cuma halo Iya Bu Pak Ami. Risan, maaf tiba-tiba mati listrik. Tiba-tiba Kenapa mati Bu Ami pacitan? listrik. Iya, ya ini dari pagi tadi sudah biar pet aja sebenarnya. Alhamdulillah tadi bisa ikut sempat ini mati lagi. Baik Kok Bapak mati dan lagi? Ibu, iya belum nyala Silakan Bu Pak Ami. Risan. Terima kasih Pak Risan sudah dibantu tadi Bapak dan Ibu dari apa yang sudah disampaikan Bu Yesi dan Bu Vivi, Pak Risang. Silahkan kalau ada yang mau tanya-tanya, masih ada waktu 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri. Tadi di chat Pak Risang juga sudah memberikan catatan-catatan kecil Bapak dan Ibu dari apa yang disampaikan Bu Yesi, Bu Vivi. Barangkali atau ada yang ini yang sharing pengalaman. Silahkan, yuk. Yang sharing pengalaman. Atau kalau ini misalkan kita ke peserta gitu Pak Risang. Teori ini supaya misalkan ibu-ibu di posyandu ataupun ibu-ibu hamil kaitannya dengan rutinitas seperti minum TTD itu kan juga membutuhkan kegiatan yang rutin ya Pak Risang, seperti teori-teori ini bisa Pak Risang ya untuk diterapkan oleh ibu-ibu hamil, ibu-ibu balita, mungkin kebiasaan cuci tangan juga seperti itu. Aplikasinya mungkin sedikit. Iya, betul Bu Ami. Justru itu yang menjadi tantangan kita sebagai promotor kesehatan atau edukator kesehatan, gimana menerjemahkan teori-teori tadi menjadi pesan-pesan yang kita sampaikan ke warga gitu. Dalam pengertian gimana mengajari warga agar dia bisa bentuk sebuah, kalau teorinya Mbak Yesi berarti kan rutinitas dulu baru kemudian kebiasaan. Nah, jadi intinya mungkin ketika kita mengajarkan, mengedukasi warga tentang perilaku-perilaku tertentu, jangan hanya, ya ini mungkin perlu digarisbawahi, jangan hanya menimbulkan motivasi saja, ya, atau jangan hanya meningkatkan keterampilan saja, tapi tolong bantu mereka agar bisa membuatnya menjadi kebiasaan, ya. Kalau misalnya dalam Fogg Behavior Model kan berarti coba cari triggernya gitu. Langkah sedikit dulu, nanti semakin susah semakin kompleks. Kalau yang tadi Mbak Yesi itu berarti bangun dari rutinitas dulu yang bertujuan jelas, punya alasan juga yang personal semakin mengikat dan sebagainya gitu, baru kemudian kita bicara habit. Yang Bu Vivi tadi berarti kita bicara pola-pola yang sederhana 10 menit dulu ya,
agar tidak terlalu reaktif terhadap kondisi. Jadi kebiasaan akhirnya bisa dibangun dari situ. Nah, ini mungkin itu yang utama ya, gimana kita mengedukasi masyarakat bukan hanya memunculkan motivasi dan juga membangun keterampilan atau kemampuan, tapi juga membangun kebiasaan. Itu mungkin yang harus kita pikirkan bersama-sama, Bu Ami ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Risang. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, insya Allah banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Yesi, Bu Vivi, Pak Risang, kaitannya dengan bagaimana membangun kebiasaan, dan teori ini bisa kita terapkan kepada peserta edukasi, Bapak Ibu, ketika menyampaikan di lapangan ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, demikian. Masih ada 1 menit lagi. Pas atau kita akhiri sampai di sini? Mungkin Bu Yesi atau ini Bu Vivi bisa sharing penutup kali Bu Ami ya. Kalau saya udah tadi ya. Dua orang lain kan belum. Silakan. Closing statement. Silahkan Bu Vivi. Oke. Kalau saya ya memang kita ya untuk berinteraksi dengan diri sendiri, dengan keluarga maupun dengan teman-teman yang ada di lingkungan kita, terutama di pekerjaan, memang kita harus tadi bisa membiasakan diri kita sebelum kita berbicara gitu ya, sebelum kita bereaksi memang harus tadi Pak Risang 1 detik ataupun berpikir dulu gitu, kira-kira apa yang akan kita sampaikan ini betul atau tidak, melukai atau tidak, bisa diterima atau tidak, seperti itu, supaya nanti ke depannya kita juga akan lebih enak dalam melakukan aktivitas gitu ya, sehingga memang harus untuk fokus, untuk perhatian memang harus betul-betul kita latih. Mungkin itu. Terima kasih. Lanjut Bu Yesi mungkin. Ya, bagi saya membangun kebiasaan baik memang bukan suatu hal yang mudah. Apalagi tipe orang yang kayak saya ya, yang suka ribut dengan kepalanya sendiri gitu loh. Jadi kadang mau melakukan ini, ntar aja deh, dan segala macam kayak gitu. Tapi itu bisa dilakukan kalau misalnya tadi kita memang sudah punya niat yang kuat. Nah, itu untuk bisa punya niat yang kuat, memang harus kita ikhtiarkan dalam hati. Saya juga nulis tuh di saya tempel di dinding gitu loh. Kenapa saya perlu melakukan ini, sehingga itu tetap menjadi reminder buat saya gitu kan, bahwa menjadi orang yang sehat secara jiwa dan raga itu menyenangkan. Saya tulis di bawahnya bahwa seorang hamba yang sehat itu jauh lebih dicintai oleh Tuhan karena dia bisa berbahagia dan beribadah kepada Tuhannya, seperti itu. Jadi itu saya taruh di dinding supaya saya tahu. Dan itu saya juga harus bersabar terhadap diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya sekali 2 kali gagal ya nggak apa-apa, tapi akan terus istiqomah lagi untuk melakukannya gitu. Jadi lanjutin aja lah. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yesi, Bu Vivi. Kayaknya kita ini tadi masih ada PR peserta tidak hanya sekedar dibekali kemampuan saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arisang tadi, tapi juga peserta edukasi kita ajari bagaimana caranya membangun kebiasaan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Yesi tadi, kayaknya juga perlu kita mengajarkan ke peserta edukasi juga ya Bu Yesi ya. Menuliskan catatan-catatan kecil seperti itu, mengajari mereka agar selalu ingat mungkin pesan-pesan kesehatan atau mungkin niat atau tujuannya untuk apa. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Risang, Bu Yesi, dan Bu Vivi yang sudah berbagi dengan kita di siang hari ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ami, terima kasih Mbak Risang, terima kasih Mbak Vivi dan teman-teman semua. Oke. Terima kasih semuanya. Mbak Yesi, Mbak Vivi, Bu Ami, semuanya makasih ya. Iya, siap Pak Risang. Demikian acara forum Kebisan hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kami segenap panitia menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal dan tutur kata yang tidak berkenan.
Tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang ora kayak ngisi. Pamit. Pamit ya. Itu PJB. Dari setinggal apa, Pak? Oke.